Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Menjadi Tumbal, Kakak Ipar. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama MWV Mystic. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum. Aku berniat untuk share cerita kehidupanku di sini. Tapi mungkin untuk nama instansi perusahaan harus aku samarkan. Karena aku sebenarnya gak mau orang yang aku kenal tahu jalan hidup aku di sini. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku. Berharap terlalu tinggi padanya dan berharap tidak akan pernah sirna cinta kami berdua. Tapi kenyataan itu terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa aku pun merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenal suamiku 8 tahun yang lalu dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku. Tetapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda dariku. Perlahan-lahan aku menghindar sampai akhirnya kami lost kontak dan dipertemukan 7 tahun kemudian, dan di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapat tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa. Sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku. Selama mereka tinggal di Jakarta untuk sementara. Dari sinilah semua terbongkar. Semua terbuka. Semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima mereka dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Rupanya kebaikanku adalah awal dari penderitaanku. Mereka tinggal selama 1 minggu tanpa aku menaruh curiga sedikit pun. Apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Tak terasa setelah 1 minggu akhirnya mereka pamit. Dan dari situlah aku mulai merasakan hal luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan indigo tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku sering kali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi, aku merasa ada pocong tengah mengawasiku. Tapi aku masih menganggap itu angin lalu. Atau itu hanya rasa ketakutanku saja. Sampai aku benar-benar melihat sesosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pun pergi. Tapi itu rupanya belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat lalu meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah. Tapi di saat itu aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluarga atau bahkan suamiku. Karena aku takut mereka akan khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut. Aku yakin secara hawa ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun justru kini teror yang aku rasakan semenjak teman dari suamiku itu menginap di rumahku. Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku yang dia memang ahli dalam hal tersebut. Dia hanya berkata ada yang tidak suka padaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Tapi siapa? Saat itu juga aku lalu teringat kepada kakak iparku. Karena sebelum acara pernikahan waktu itu, sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku,
Dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika ku tanyakan pada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. Ku anggap masalah itu selesai karena aku sudah meminta maaf pada kakaknya. Walaupun aku tidak tahu sebenarnya apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, pundak, dan kepala. Anehnya ini selalu terjadi mulai dari bagda asar hingga maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku sengaja sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika, paman menelponku. Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya yang ada di Bandung. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa ku minta, paman membacakanku ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang amat sangat sehingga tanpa sadar, aku menangis karena merasakan panas. Dan sakit belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bibiku pun yang berada di sampingku menemani dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan isi perutku. Dengan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan ada kepingan-kepingan berwarna putih. Aku tidak tahu itu apa. Tapi setelah aku diruqyah oleh paman, aku merasakan tubuhku benar-benar sakit. Rupanya banyak yang bersemayam di dalam tubuhku, yang untungnya bisa dikeluarkan oleh paman. Pada jam 9 malam sampai jam 2 pagi, aku sangat tersiksa. Entah kenapa, aku bisa merasakan semua ini. Semua selesai ketika paman memintaku untuk mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang padaku, kalau seandainya aku yang lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring di rumah sakit. Mungkin karena aku kuat sehingga Allah masih melindungiku. Dan yang membuat aku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tidak suka padaku. Saat itu, aku merasa seperti tersambar petir. Aku tak menyangka karena selama ini mereka sangat baik pada kau. Dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun, aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu, paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku, karena menurutnya ini sudah sangat membahayakan nyawaku. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Saat itu aku takut. Teringat akan rasa sakit yang ku alami di sekujur badanku saat diruqyah oleh paman. Tapi aku memberanikan diri mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku. Di ujung telepon, nada bicaranya terdengar biasa saja. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumahnya. Memang biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana seolah itu adalah rumahku sendiri. Aku menganggap mereka adalah orang tuaku. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku. Jika mereka butuh sesuatu, maka biar aku menyediakannya karena mereka sudah tua. Dan aku tidak mau mereka pergi sendiri keluar mencarinya. Karena sebelumnya suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika suamiku tidak ada, aku berusaha untuk menggantikannya. Tapi apa yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah dipertanyakan seperti itu. Hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku usai pulang bekerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuan mau menemuiku karena dia mau memperkenalkan pacarnya.
yang baru saja jalan-jalan dari luar negeri dan memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah. Setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menelponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang aku hadapi sekarang. Maka aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirimkan teks gue sebagai tanda sinyal bahwa aku dalam bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka. Apapun kesalahanku, aku berharap mereka mau memaafkanku dan berharap tidak melakukan hal-hal aneh seperti itu lagi. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak ipar perempuanku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang ini sebagai hadiah dari pacarnya, yang di awal katanya bahwa ini adalah kalung mutiara. Akan tetapi kulihat itu hanya sebuah kalung dengan bandulan hitam dan tali kalungnya seperti tali yang biasa dipakaikan kepada hewan peliharaan. Karena aku memiliki suatu kelebihan yang diturunkan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung yang disodorkan kepadaku. Perasaanku gak enak sama sekali. Saat itu juga aku langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah temanku sigap dan dia benar-benar menelpon dan kami pun bersandiwara. Sesuai sebagaimana rencanaku, aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba dulu kalung itu. Tetapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku pergi dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Tapi aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh. Maka biarkan kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau, ujarku. Aku beralasan takutnya hilang jika aku yang bawa. Namun ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa. Dan aku dengan berbagai cara berusaha terus untuk menolaknya. Merasa tak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu. Akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya. Tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh terhadap diriku nanti. Maka ketika dalam perjalanan pulang aku pun membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun dari pemberian mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis. Kenapa mereka begitu jahat padaku? Kenapa mereka ingin mencelakaiku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima keluarga mereka. Tapi kenapa mereka begitu sangat ingin mencelakaiku? Maka dari itu, yakinlah aku bahwa yang dikatakan oleh paman semuanya memang benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemaniku. Aku ingin dia di sini. Ketika aku merasakan kekhawatiran, dan aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini dan menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku, apa salahku sehingga mereka berniat membuatku sakit, atau apakah mereka memang berniat untuk membunuhku secara perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam kepalaku dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tetapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati. Cari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya ditemani oleh orang tua dan adikku. Tahukah apa kami temukan?
Bungkusan kain kafan kecil-kecil berada di atas atap tempat kamarku. Ruang dapur memiliki ventilasi atap bisa dimasuki oleh satu orang dengan memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tetapi dilarang oleh paman, karena siapapun yang memegang barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya. Bahkan sulit untuk disembuhkan. Kami pun terdiam. Maka paman sendirilah yang menginformasikan bahwa dia yang akan mengambil barang tersebut. Ketika di tengah-tengah suasana Ramadan, ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan syaitan melemah. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung. Lalu ditaruhlah di lapangan terbuka dan dikelilingi dengan air bidara, lalu dibakar. Saat itulah keanehan pun terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak dari arah yang tidak kami ketahui. Dan dalam hitungan detik, semua lampu yang ada di rumah paman, sampai beberapa kontrakan yang ada di dekat lapangan tadi langsung semuanya padam total. Kami pastikan itu bukanlah lampu yang dimatikan sengaja di tiap rumah, dikarenakan mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar tadi. Aku, juga Om, dan Bibi, semua sangat ketakutan. Tetapi saat itulah, seluruh rasa sakit di badanku tiba-tiba hilang, bersamaan dengan dibakarnya kain kafan itu. Aku bertanya kepada paman siapa yang menaruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku. Paman hanya menjawab, "Siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya." Tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Iya. Tidak ada yang lain selain teman-teman dari suamiku, beserta istri dan anaknya yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama di Jakarta. Ya, merekalah pelakunya. Tapi aku diam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku atau tidak. Mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita kepada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian menimpa orang lain. Namun suamiku entar, mengapa dia amat yakin bahwa hal itu terjadi padaku, bukan pada temanku sebagaimana yang aku sampaikan. Kami bercerita melalui telepon, dan itu pun ketika dia ada waktu senggang di antara pekerjaannya. Ia selalu sempatkan berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi. Dan dia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam. Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan apa yang aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka apa yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia baru menemuiku, dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasannya masuk akal? Tentu tidak masuk akal sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya, dan ia pun tidak membahas hal itu. 1 minggu kami tinggal bersama, dan kami pun mulai sering bertengkar. Sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan malah membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku itu adalah kalung mutiara asli
bukan kalung. Untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikiran seperti apa ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk hiasan itu. Siapa juga yang mau memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali. Lalu ia meminta aku bercerita dari awal mulanya kenapa sampai aku bisa-bisanya curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakan semua. Sedetail-detailnya sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyah aku. Seketika itu juga ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun, termasuk pamanku sendiri, dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluarganya termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami ini. Aku betul-betul tidak habis pikir kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf. Dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini menjadi korbannya. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia mentalak aku lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan mama terjadi lagi padaku. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk besar. Seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sesosok perempuan ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku dia indigo, atau memang memiliki kelebihan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga gak cuma satu. Ada perempuan, genderuwo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku. Bahwa sejak awal, suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta padanya. Dukun itu kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu, yang menginap di kontrakanku waktu itu. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya gantung waris. Dan itu benar. Aku mengalami gantung waris. Karena berkali-kali jika aku menjalin hubungan dengan seorang pria maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal. Tetapi ia memilih membiarkan karena ia yakin bahwa apa kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas izinnya atau tidak. Yakni agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan minta untuk ditemani. Lalu suatu hari ia mengirim teks via WA meminta aku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirim kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolak. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung. Dan tidak pernah aku pakai tanpa seizingnya. Bahkan ketika ia dinas keluar negeri pun, segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan. Sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan
Sudah habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah dan mentalak aku melalui WA. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari sholat dan puasanya saja, tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat sholatnya dan selalu rajin ke masjid, tapi ternyata ia bisa berlaku sedemikian padaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja. Setelah sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi 1 bulan ini. Dan ketika aku periksakan ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu, aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup. Memang yang sebetulnya sejak awal, mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun. Pikiranku galau. Aku hamil. Dan suamiku meninggalkan aku. Ditambah lagi mama kandungku sendiri marah padaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki sari suamiku atas kondisiku yang sedang hamil ini. Tapi balasannya justru menghardik aku balik. Dan mereka sama sekali tidak percaya lagi padaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam. Tanpa tahu apa yang akan kulakukan. Sempat aku berpikiran hal negatif. Aku merasa benar-benar sendirian. Dan semua orang menjauhiku. Dan terpikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin meloncat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang setelahnya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini? Yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di dalam rahimku. Ketika itu temanku menelepon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku menghubunginya untuk meminta bantuan mencari aku yang tidak kunjung pulang. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah. Tak lama surat pengadilan agama pun datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan. Tapi sejak awal pengadilan hingga akhir ia tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus terlebih dulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian di keadaan tanpa suami. Ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin setiap bulan sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, memual, susah semua ku lalui sendiri. Aku harus kuat, karena ini demi anakku. Ketika hamil pun, keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun jam 12 malam pas. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku, yang memang tidak pernah aku tutup. Berhadapan dengan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana, aku melihat satu sosok besar hitam, dengan mata merah menyala, dan taring yang panjang di kedua. Mulutnya berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Lalu aku bacakan ayat kursi dan Al-Fatihah. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku minta ia untuk pergi, dan ia hanya menggeram. Lalu ku minta ia pergi untuk kedua kalinya, dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku bacakan ayat kursi mencoba membaca dengan tenang, dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya ia tidak mau pergi karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun mengirimnya. Lalu aku minta ia pergi ke tempat lain.
Dan ia pun pergi, tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah. Sesekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Ketika ia bertanya, "Di mana ayahnya?" Aku tidak akan mempertemukan mereka berdua. Walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaan aku. Dan anakku pasca mengetahui bahwa anaknya telah lahir. Dia coba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang ku alami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu, ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Salah satunya adalah ayat di surah As-Saffat. Seketika itu juga, tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam di kulit anakku. Selain itu, ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sangat sedih. Seorang anak 1 bulan yang tidak mengerti apa-apa dan masih suci ini. Kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku? Dan kini merembet ke anakku satu-satunya. Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena ia memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Dan kenapa suamiku bisa setega itu? Walaupun mungkin yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel. Dan sehingga aku mengemis padanya untuk kembali padaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi sekarang kakiku pincang secara mendadak tanpa jatuh. Atau apapun. Karena ulah mereka. Paman bilang, mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu saat aku tidur. Jujur aku lelah. Aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirim, berwujud burung ape dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tak berapa lama, muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu, ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah mama mendengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu, anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga jatuh sakit. Aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku dan aku merahasiakannya dari suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka anakku pun
tidak mengkonsumsi ASI sama sekali. Karena jika aku menggendong, ia langsung menangis keras. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Dan bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibu yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada bertanya, kenapa keluarganya sebegitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu, namun juga menjadi tulang punggung keluarga. Kakak-kakaknya belum ada yang menikah. Namun keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku bagai ancaman bagi keluarganya, bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku. Segala hal intinya membuatku pisah atau meninggal. Sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar. Dan beginilah keadaanku sekarang. Mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Namun biarlah aku bertahan. Aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada. Demikianlah ceritaku. Semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya juga untuk keselamatanku dan anakku. Karena aku tidak tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan padaku dan anakku ini kelak selama perceraian kami belum terlaksana. Sampai di sini kisah cerita singkat ini, sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.